Perkenalkan, nama saya Gia Ingrid Brusunlingga dengan NIM 251201131. Nah, jadi di sini saya sedikit berbicara tentang penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Pada zaman sekarang ini, teknologi tidak bisa lagi terlepas dari kehidupan kita. Dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kadang-kadang kita tidak bisa melakukan suatu hal itu tanpa teknologi. Namun, kita juga tidak sadar bahwa teknologi juga ikut mempengaruhi cara kita dalam berbahasa. Nah, jadi itu yang saya akan bahas di sini. Jadi, teman-teman, yang pertama itu kita bisa lihat perkembangan teknologi itu sudah semakin cepat. Yang dulunya itu kita hanya mengirimkan surat, dan sekarang itu kita bisa melalui chat atau video call. Dan itu juga bisa lebih mempermudah alat komunikasi kita. Dan di media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, membuat semua orang bisa menjadi pembicara dan kreator. Nah, dari di situ juga bisa kita lihat banyak sekali kita tidak lihat penggunaan ejaan yang tidak benar dan baik. Dan sebenarnya itu teknologi banyak memberi kita dampak positif, seperti yang pertama itu bahasa Indonesia lebih dikenal luas lagi di dunia internasional. Kedua itu memperkaya kosakata kita. Yang ketiga itu kita mendapatkan informasi itu lebih cepat. Yang keempat itu kita juga bisa dari teknologi bisa belajar dengan baik atau lebih mudah belajar. Dan di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Kita bisa lihat di media sosial kita. Seringkali kita melihat di sana penggunaan bahasa yang tidak baik dan benar, dan sering menggunakan bahasa campuran. Seperti bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris. Seperti scroll dulu, update status, ngechat teman. Itu adalah satu kosakata yang tidak baik dan benar, atau itu adalah suatu berbahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Dan kita juga melihat di media sosial itu sering sekali menggunakan ejaan yang tidak baku dengan singkatan DPP, B2. Jadi, lama-kelamaan kita akan selalu lupa dengan menggunakan bahasa yang baik. Lama-kelamaan kita menulisnya juga sudah lupa, karena kita selalu sering menggunakan bahasa dengan singkatan dan bahasa yang campuran, atau menggunakan bahasa asing. Kita tidak salah menggunakan bahasa asing, tapi lama-kelamaan kalau kita sering kali menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia akan terlupakan di kehidupan kita. Dan contohnya itu di grup chat. Kita sering menggunakan bahasa atau ejaan yang tidak benar, dan menggunakan bahasa yang singkat dan campuran juga. Jadi kita tidak bisa menggunakannya lagi dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu bisa kita lihat juga di media sosial dalam kita menulis caption. Kita itu sering sekali menulis caption itu dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, karena kita lihat bahwa bahasa Inggris itu terlihat keren. Tapi kita tidak sadar bahwa bahasa Indonesia juga bisa terlihat keren kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Dan marilah kita mengatasinya agar teknologi ini bisa membawa dampak yang baik untuk kita. Yang pertama itu, marilah kita berbahasa Indonesia baik di media sosial atau dimanapun itu. Yang kedua, buatlah konten atau di media sosial kita itu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga itu, janganlah selalu berpatokan dengan bahasa asing atau bahasa Inggris. Lestarikanlah bahasa Indonesia kita. Bahasa teknologi itu seperti pisau bermata dua, bisa membantu juga bisa melukai kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak. Jadi marilah teman-teman kita melestarikan bahasa Indonesia atau menggunakannya dengan baik. Jadi sekian dari saya, terima kasih.